Nah, kalau udah ada Bu Iren di sini, bukan cuma buat nemenin kita flash sale aja, tapi kita akan gali lagi ilmunya, informasinya tentang Asimor dan juga seputar ASI ya. Ya. Tapi nggak sendiri lagi nih. Tadi kan yang nemenin Mita nih Bu Iren. Iya. Sekarang yang nemenin adalah dokter. Kita berempat lagi nih jadi. Berempat lagi. Oh boleh dong. Coba kita sudah terhubung nih dengan dokter. Dokter Wiyarni Pambudi, spesialis anak dan juga konselor laktasi. Selamat siang, Terhubung Dokter via Wiyarni. Zoom ya ini ya. Dokter, apakah sudah tersambung dengan sempurna? Kita cek dulu sinyalnya. Dokter Wiyarni. Assalamualaikum dokter. Umi. Kenapa nyanyi Umi? Ya abis kan pakai jilbab gitu bawaannya Pin Salim saya. Bukan karena berjilbab, karena seorang ibu pastinya dok. Mamsi juga Mamsi ya. juga dong ya dok. Apa kabar dok? Oh suaranya belum keluar dokter. Keluar, cuman kitanya aja nih yang nggak bisa dengar kayaknya di sini output speakernya nih. Sebentar ya dok, kami perbaiki dulu nih dokter. Jadi sementara diperbaiki suaranya juga kita mau kasih tahu sama Mamsi ini kita bakal benar-benar bahas lebih detail lagi tentang ASI ya. Ya Iya. betul. Mumpung ada pakarnya Kak Tata. Betul. Ya kan ada Dokter Wiyarni di sini Kita yang lebih pakar bicara laktasi. tentang ilmunya ya. Oke dok. Sudah dokter? Dokter bisa dengar suara kami tapi ya dok ya? Dengar. Tuh dokter bisa dengar suara kami. Bisa dibesarkan volume suaranya Dokter Wiyarni? Dokter sehat dok? Iya sehat. Alhamdulillah sudah bisa didengar suaranya, yes. Setelah dipanggil Umi jadi tambah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana dok? Lagi di sekitar Sleepy. Sekitar Lagi Sleepy. praktek atau nggak apa-apa ya dok ya? Kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya dok ya? Oh iya dong boleh. Terima kasih sebelumnya nih waktunya dokter. Pengen nanya nih langsung sama dokter nih. Dok, apa sih manfaat ASI untuk bayi dan sepenting apa sih punya ASI melimpah untuk seorang mamsi? Oke. Ini sih masih perlu ditanyain ya manfaat ASI untuk bayi. Bayi itu ya seperti tadi disampaikan oleh Bu Iren ya, tidak ada lagi makanan yang sesempurna ASI yang diperlukan oleh bayi sampai umurnya 6 bulan. Karena nanti kalau sudah 6 bulan kan dia membutuhkan makanan pendamping ASI. Jadi ASI untuk bayi fungsinya selain tadi sebagai nutrisi yaitu untuk faktor biologinya, pertumbuhannya, tetapi ASI ini penting juga untuk faktor neuro, psiko, dan imunologi. Neuro itu maksudnya untuk perkembangannya, karena di dalam ASI terdapat banyak sekali zat-zat yang menunjang pertumbuhan sel-sel saraf. Sehingga anak yang mendapatkan ASI, kognitifnya akan lebih baik, kecerdasannya lebih baik, respon terhadap stresnya lebih baik. Yang kedua, manfaat ASI tadi selain untuk aspek neurologi juga aspek imunologi. Dalam ASI kan terkandung banyak sekali imunoglobulin, banyak antibodi, ada lisozyme, laktoferin, segala zat-zat protektif yang memang itu diperlukan untuk membentuk sistem imun yang baik. Sehingga kita tahu bayi ASI memang dia punya pertahanan lebih kuat dan lebih jarang sakit dibandingkan bayi yang mengkonsumsi formula. Kemudian selain itu manfaat ASI untuk bayi adalah aspek psikologis. Yang kadang kita tidak sadari, pada ASI itu terdapat satu zat yang dapat menstabilkan respon stres bayi, dan juga yang tadi terkait dengan neuro adalah pada bayi yang mendapatkan ASI serta kontak kulit yang intens, maka perkembangan lobus frontal otak kirinya itu lebih aktif. Di otak itu ada lobus-lobusnya ya, bagian otak depan bagian kiri itu kalau dia aktif maka area kecerdasan dan pengaturan emosinya lebih terstimulasi. Ini yang tidak bisa kita dapatkan kalau tidak diberikan pengganti ASI. Ya, tetapi barangkali yang perlu diperluas lagi informasinya adalah manfaat ASI sebenarnya tidak untuk bayi saja, tetapi untuk mamsi, untuk papsi ini juga memberikan manfaat yang luar biasa. Wah, manfaat untuk Papsi itu apa dong? Kalau buat Mamsinya kan Mamsi jadi nggak sakit kan ya, jadi ada stress release juga katanya kalau memberikan ASI secara lancar gitu ya. Untuk Papsinya apa manfaatnya dok? Yang paling jelas bisa nabung, benar nggak? Oh iya benar juga. Bisa apa? Bisa nabung.
nabung. Iya kan, jadi nggak perlu Ekonomi. tadi. Oh iya juga benar, membantu ini Iya. ayahnya mengeluarkan uang. Tapi aku ada ini nih, ada cerita menarik nih, Bu Iren, dokter dan juga Kinos nih. Aku ada cerita ipar aku waktu hamil anak pertama nih, sekarang lagi hamil anak kedua. Bener-bener tidak keluar ASI dan hanya sedikit sampai akhirnya bayinya menguning. Bayinya menguning karena katanya juga kalau abis lahir kan emang bayi kuning ya dok ya. Harus dijemur, harus diberikan ASI. Nah ini benar-benar nggak keluar sampai saya harus cari, saya loh yang nyari ASI sumbangan. Nah itu kondisinya, pinanya nih dok. Kira-kira kondisi apa sih yang paling bahaya dan bisa menghambat proses mengasihi mamsi ini gitu? Yang paling penting pada saat ibu sudah bertekad ya untuk menyusui itu sebenarnya ada 3 aspek kunci. Yang pertama, melakukan kontak kulit ke kulit tanpa gangguan sesering mungkin. Nah ini tuh yang tadi diceritain oleh Mbak Mita juga ya. Kadang-kadang bayi itu jadi rebutan kakek nenek, handai tolan yang gemes dengan bayi yang baru lahir sehingga ibunya kurang waktu untuk kontak kulit ke kulit. Di lain pihak kadang ada mitos-mitos seperti takut bau tangan dan sebagainya. Padahal kesempatan untuk kontak kulit ke kulit itu adalah satu rangsangan yang poten sekali untuk membantu produksi ASI. Yang kedua, ya ini kita udah tahu ya, ibunya mesti merasa nyaman. Nyaman itu bukan hanya nyaman secara fisik tetapi secara psikis. Karena rasa nyaman itulah yang menimbulkan rasa percaya diri. Yang ketiga, sebetulnya tadi juga sudah disinggung, yaitu memiliki pengetahuan sehingga bisa mengerjakan posisi dan pelekatan yang tepat selama proses menyusui. Ya, sederhana aja 3 aspek kunci tadi. Oh gitu tuh. Makanya kalau ditanya ASI penting, ya udah cuma tutup mata, udah pokoknya kasih aja ASI. Barusan sama dokter dikasih tahu kenapa ASI penting dan seperti apa pentingnya ASI. Iya, benar, Jadi bukan iya. cuman iya aja kasih ASI, biar kita ngerti ASI itu harus jadi hak si anak ini gitu. Itu menarik sih, jadi hak untuk si bayi. Iya, betul. Betul. Ya, itu dia tuh. Nah ternyata ya ini jadi persiapan juga ya. Ini banyak banget ilmu yang kita dapetin nih seputar bagaimana caranya supaya mengkondisikan ASINya keluar dengan lancar ya Kinos ya. Betul banget. Oke, Bu Iren ditahan dulu sebentar ya. Iya. Pertanyaannya masih untuk Bu Dokter nih. Oke. Dokter, Bersambung ya. lanjut ya Dok. Nih dari sisi seorang expert, boleh nggak sih dijelaskan kenapa sangatlah penting untuk memberikan ASI eksklusif buat bayi dan bagaimana cara mengetahui bayi ini cukup mendapatkan ASI? Nah, itu ada pertandanya nggak? Oh nih bayinya aman nih, cukup nih akan ASINya. Atau oh ini bayi nggak cukup nih ASINya. Gimana Dok? Ya, pertanyaan pertama itu sangat penting dan sebelum bayi lahir, maksud saya selama kehamilan, baiknya ibu dan ayah sudah punya satu kesepakatan, punya komitmen bahwa yuk kita memang maunya ASI eksklusif. Kita tidak akan memberikan yang lain selain ASI. Kenapa? Karena terkait dengan istilahnya optimal breastfeeding atau menyusui yang optimal, itu dimulainya justru di hari-hari awal. 1, 2, 3 hari sampai seminggu awal setelah bayi lahir itu adalah momen yang sangat penting. Kalau di saat minggu pertama itu kita bisa memberikan fasilitasi dan kesempatan yang baik untuk ibu bisa sepanjang waktunya berinteraksi dengan bayi, ya menyusui kapanpun, merespon sign yang diberikan oleh bayi kapanpun, ya tanpa ada tadi penghakiman, komen-komen, ya itu kita bisa amankan di minggu pertama, maka insya Allah menyusuinya akan optimal. Dan kenapa kita kejar menyusuinya optimal? Karena tadi ya kita punya bio, psiko, neuroimunologi efek yang diperlukan oleh bayi. Gitu jadinya. Tapi aku terbuka banget ya, ternyata ASI itu emang seajaib itu ya. Keajaibannya Masya Allah, bener. luar biasa. ASI is the best. Ya Bukan dok ya? hanya dari segi fisik aja, tapi psikisnya si bayi, si ibunya, bahkan sampai ke papsinya juga. Semuanya diberikan kemudahan kalau ASINya lancar gitu kan ya. Ya dok ya. Nah, Ya, betul. ngomongin tentang ASI lancar, sekarang aku mau nengoknya ke Bu Iren nih. Oke deh. Nanya nih, pertanyaannya nih Bu ya,
bagaimana manfaat konsumsi ASI-MOR terhadap peningkatan volume ASI dan penurunan durasi pumping? Apakah ada data tertentu gitu Ya. yang pernah dibuat penelitian gitu? Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaan. Jadi kami di Herba ASI-MOR memiliki 2 data. Yang pertama adalah data preklinis, di mana data preklinis itu menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi Herba ASI-MOR selama 2 minggu berturut-turut, itu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin adalah hormon untuk memproduksi ASI, dan hormon oksitosin adalah untuk memperlancar keluarnya ASI, itu dapat meningkat sampai 2 kali lipat, ya. Dan lalu juga striatin Banget tuh ketika meningkat 2 kali lipat tuh kayak, aduh kayaknya untuk untuk memastikan kuantitasnya cukup ya untuk bayi kita. Lalu kami juga memiliki tadi fraksi ikan gabus yang merupakan untuk memastikan kualitas ASI dan juga untuk memulihkan luka pasca kelahiran. Gitu. Tadi yang udah cerita sama Kak Mita di depan. Nah, Menarik selain itu sekali. ada data-data juga nih Kak Kinos, Kak Tata ya, bahwa kita melakukan uji konsumen di 40 MAMSI di tahun 2017. Itu betul tadi yang datanya durasi pompa. Jadi karena di mana 40 MAMS itu mengatakan ya hampir 39 dari 40 mereka, jadi hampir semuanya mengatakan bahwa mereka melihat perubahan volume yang cukup signifikan setelah mengkonsumsi ASI-MOR, dan bahkan 8 dari 10 mereka melihat perbedaannya hanya dalam waktu 2 hari saja. Wow, cukup 2 hari saja langsung Hebat banget. melimpah mungkin ya. Iya, melimpah. Mudah-mudahan. Dan Iya. ini sudah lewat dari uji penelitian loh. Iya. Udah dilakukan Iya. oleh 40 MAMSI semua Udah ya. survei loh. Ini berarti benar-benar nih bisa diandalkan dan bisa dipercaya banget untuk para mamsi yang sekarang setengah menyimak. Mungkin saat ini mungkin menyimaknya dari rumah sakit nih, baru aja ngelahirin. Iya. Iya, Bisa iya. jadi kan, terus aduh kok tahu banget nih, butuh banget. Ya udah langsung, Papsi, tolong dong pesenin. Iya, benar. Dokter, ini mungkin boleh ditambahkan juga. Oh, Bu Dokter mana? Nah, aku belum sempat pamit. Dokter, sambil nunggu terkoneksi kembali nih. Iya. Tadi, Kita mau nanya apa sih emang sama dokter? tadi mau nanya juga, kalau sebelumnya kan kita udah bahas nih sama Mita juga sama Bu Iya. Iren. Apa yang perlu dilakukan supaya ASI-nya ini, si ibu ini, si mamsi ini jadi melimpah selain mengkonsumsi ASI-MOR gitu. Nah, Udah ada gimana lagi. nih, dokter? Bu Silakan. Dokter, tadi sempat dibahas juga sama Mita, sama Bu Iren. Mungkin kalau dari sisi kedokterannya gitu ya, dari ilmunya, apa yang perlu dilakukan supaya kuantiti ASI untuk si mamsi ini melimpah? Kayaknya kalau kita lihat di sosial media ada tuh yang kulkasnya sampai penuh gitu. Sampai disumbang-sumbangin ada loh. Sampai disumbang-sumbangin, Iya. nyetok segala macam. Sedangkan Mita atau mungkin istri saya waktu mengalami anak pertama, ya Allah 2 botol penuh aja itu udah rasanya berharga banget. Itu gimana caranya, Dok? Oke, sebelumnya saya pengen komen dulu nih ya tadi ya. Kurang bijak juga kalau kita mengincar apa yang dimiliki oleh ibu lain. Nah, Mungkin memang ibu lain itu punya rejeki yang harus ASINya banyak karena nanti dia akan didonorkan dan sebagainya. Tapi sebetulnya dengan stimulasi yang benar, semua bayi akan mendapat kuantitas ASI sesuai dengan kebutuhannya dia. Itu yang Iya, harus ditekankan. Jadi tidak perlu mengejar harus memposting ASI yang penuh dengan kulkas yang penuh dengan ASI perah ya, nggak usah. Yang penting kita lihat bayi kita sehat, aktif ya, perilakunya ceria gitu ya, udah sudah berarti dia mendapatkan asupan yang baik. Dan tadi kalau ditanya tentang ya teknik meningkatkan produksi payudara, sudah disinggung juga bahwa yang penting itu adalah pertama pengosongan payudara. pengosongan, Dok. Pengosongan. Betul, pengosongan payudara. Payudara itu kalau kosong, dia akan diisi lagi. Ya, ibarat kalau toko barangnya laku keras, maka dia akan dapat lagi suplai yang baru. Nah, kalau suplai ini menunggu demand. Jadi kalau demandnya tidak banyak, bayi jarang menyusu, maka produksi ASI nggak akan naik. Karena itu disarankan menyusui sesering bayinya ingin. Nah, kan kita ini sebetulnya sangat pro supaya bayi itu rawat gabung dengan ibu, satu kamar dengan ibu, supaya kapanpun bayi memberikan tanda dia ingin menyusu, ibu bisa langsung menawarkan payudara, membiarkan bayi merangsang payudara ibu supaya ASINya terproduksi. Karena beda ya, kalau ibu yang mengosongkan ASI dengan alat pompa, kemudian memberikan ASI perahnya, alat pompa tidak bisa merangsang produksi ASI.
Tetapi kalau ibu mengosongkan dengan mulut bayi, bukan mulut yang lain ya, mulut bayi ya, maka ini akan merangsang hormon prolaktin yang akan mengalirkan ASI tadi. Ya. Jadi, Dok, ini saya beneran baru tahu ternyata mengosongkan dengan pompa itu lain ceritanya dengan mengosongkan Dengan ASI mulut bayi. via mulut bayi. Saya baru tahu Ya. ya, Dok. benar. Interaksi ibu juga demikian. Ibu yang 24 jam berinteraksi dengan bayi, memeluk, mencium ya, dia mendapatkan banyak hormon oksitosin, hormon iya, bahagia. Tetapi hormon prolaktin yang untuk produksi, tadi Bu Iren sudah sedikit menyinggung ya, menjelaskan, oksitosin untuk ngeluarin ASI, prolaktin untuk produksi. Nah, kalau oksitosinnya banyak karena ibunya happy, tetapi dia kurang rajin menyusui, misalnya masih membatas-batasi ya nyusunya setiap waktu, tapi dia terjadwal. Nah, menyusu terjadwal itu sebetulnya sangat tidak disarankan karena akan membuat produksi prolaktinnya terhambat. Yang Nggak, disarankan karena adalah suka ada saran-saran kayak gitu ya, kayak gini. Bayi itu harus didisiplinkan dari kecil. Jadi jam-jam menyusui itu ada gitu. Padahal mungkin ibunya udah, aduh sakit banget gitu, kayak udah kedut-kedut gitu kan ya. Iya, udah kemang-kemang, Aduh, udah sumeng, badannya panas, udah keringat dingin gitu ya. Tapi karena dikasih taunya harus didisiplinkan. Jam segini nyusu, jam segini nyusu. Itu gunanya ada ini, pumping. Oh, tuh. Gitu. Ternyata juga pokoknya bayi mau nyusu ya kasih aja gitu ya, Dok ya. Oh, Iya, dan masalah tadi ASI nggak perlu lihat yang di stok kulkas penuh-penuh Bu Iren ya, karena tidak semua mamsi punya kemampuan itu. Yang penting bayi tercukupi, that's it. Iya, kecukupan ASI itu ya. Mungkin Iya. kita bisa melihat juga bertanya ke dokter tanda-tanda kecukupan ASI itu apa saja ya, Dok ya. Nah, tuh, Dok. ya, tanda ASI cukup itu simpelnya hanya 2. Yang pertama kita bisa melihat apakah bayi buang air kecilnya jernih. Buang air kecil pada bayi itu kalau masih baru lahir ya, dia tidak sama dengan bayi yang udah umur di atas seminggu. Jadi kalau bayi di atas seminggu dia 6 kali sehari pipis. Kalau bayi masih baru lahir di minggu pertama, hari pertama dia pipis 1 kali, hari kedua 2 kali, hari ketiga 3 kali, hari keempat 4 kali, hari kelima 5 kali, hari keenam dan seterusnya dia 6 kali pipis. Kalau air sendinya cukup berarti asupan cairannya juga cukup. Asupan cairannya kan yang dapat dari ASI. Yang kedua yang kita perlu evaluasi adalah kenaikan berat badannya. Kalau di rumah sakit kita punya kurva, punya grafik sehingga setiap kali menimbang akan diplot di grafik tersebut kemudian dilihat kenaikannya. Yang tidak boleh adalah kalau berat badannya turun lebih dari 10% berat lahirnya. Jadi kita berharapnya beratnya terus naik. Dua Itu hal itu saja. Ada garis gitu ya, kalau nggak boleh di garis hitam, garis merah itu nggak boleh gitu, Dok ya. Iya betul. Oh, Jadi itu. Kina tahu banget, ngurusin Iya, jadi banget inget, ya. iya jadi inget. Oh, itu ternyata gunanya. Persis ini banget. contoh papsi yang bagus nih. Iya. Sampai tahu loh dia. Persis Iya. banget, ini kita juga data konsumen tadi saya ceritakan itu Kak Kinos, itu memang kita juga melihat, mengukur berat badan bayi setelah mamsinya mengkonsumsi Asimor dan juga melihat pipisnya seberapa sering, itu kita catat. Dok, kalau saya tanya satu lagi boleh ya? Boleh dong, Bu Boleh. Iren. Dok, Dua kalau lagi juga mengenai boleh, Bu. mengenai tidur, Dok, tidur nyenyak dari bayi karena dia cukup ASI, bagaimana Dok pendapat dokter mengenai tidurnya? Pola tidur dari si Iya. bayi. Yang sering kali kita takutkan atau ini mitos ya sebetulnya, kalau ibu nyusuin itu nanti makin sering bangun ibunya karena bayi itu nyusunya sebentar-sebentar dia minta menyusu. Iya. Tapi ternyata faktanya ya kalau kita menghitung jumlah jam tidur bayi ASI maupun ibu yang memberikan ASI eksklusif sebetulnya lebih bagus justru jam tidurnya. Ya, jam tidurnya lebih baik. Ya, Betul. karena di dalam ASI itu ada hormon sebetulnya. Hormon ini sudah berfluktuasi sedemikian rupa menyesuaikan dengan variasi diurnal. Kalau manusia itu kan secara normalnya dia istirahat di malam hari, ya, bangun di siang hari, maka hormon-hormon ASI itu menyesuaikan. Melatonin misalnya yang membuat kita kalau gelap kita cenderung ngantuk. Melatonin itu tinggi di malam hari di ASI. Makanya bayinya tidurnya lebih enak, ibunya juga tidur lebih enak. Oh, Ya, gitu. oke. Atau mungkin cara simpelnya kalau saya dulu ya, cara awamnya gitu ya. Gimana caranya ngelihat si anak ini cukup ASI? Lihat anaknya gumoh nggak? Kalau gumoh berarti dia udah kenyang. Patokannya dari gumoh. Oke. Ngomong-ngomong
ya Iya. kan kayaknya nggak seru kalau kita nggak ngelihat ke chat nih. Karena dari tadi Ya. live chatnya kita tuh rame banget. Terima kasih ya Mamsi ya udah berpartisipasinya lewat live chat kita. Nah sekarang kita mau Ada pertanyaan tengok-tengok. dari live chat nih, Iya, kita mau coba tengok-tengok boleh. pertanyaannya. Boleh nanya sama Bu Iren, boleh nanya sama Mumpung ada dokter Wiyarni yang betul. expert ya. Sama Iya. dokter Wiyarni Wiyarni. juga boleh. Boleh ya dok ya, sebentar aja. Kata dokternya, aduh Iya, jangan mumpung lama-lama dong. konsultasi gratis sama Iya. dokter Wiyarni. Silakan loh kita dalam masa HUT ini kan. Soalnya dokter di belakang itu pasiennya lagi ngantri gitu, dok, ayo dok, saya ini jam saya. Oke pertanyaannya, Oke. ini ada pertanyaan dari siapa nih Kinas nih? Ini katanya berapa lama durasi pumping Masing-masing payudara. masing-masing payudara? Oh, ada durasinya mungkin dokter? Memang ada dulu, oh iya ya. Untuk Yang- pengosongan mungkin maksudnya. Yang- Berapa lama Pengosongan. yang normal untuk mengosongkan dari satu masing-masing payudara itu dok? Oh, Kalau berarti bisa beda ya, kiri kanan. Beda Oh ya? beda, itu daerah otonomi masing-masing. Oh, daerah otonomi. Udah Kayak presidennya pemerintah ya. beda-beda beda negara. Gubernurnya sendiri-sendiri. Iya, setelah otonomi berarti swasembada bentar lagi nih. Silakan dok. Ya, pengosongan payudara itu kan memerlukan beberapa step. Ya. Kadang-kadang yang membedakan adalah step untuk mencapai LDR atau let down reflex. Refleks pada saat asinya itu mulai memancar. Ada ibu yang cepat gitu dia, dapat LDR-nya itu cepat. Begitu buka BH, brek langsung LDR keluar. Tapi ada ibu yang dia perlu waktu untuk menenangkan diri, untuk mungkin melihat dulu video bayinya, mendengarkan suara bayi atau elus-elus dan cium-cium baju bayi yang dibawa dari rumah ya. Baru nanti dia LDR lalu akan keluar. Nah, ini biasanya memang tergantung dari spike atau peningkatan hormon oksitosin di otak. Dan itu pada ibu yang bebannya nggak banyak ya, ibu yang gembira, ibu yang dicintai oleh orang-orang sekitarnya, LDR akan muncul lebih cepat. Kalau LDR sudah muncul, pengosongannya juga akan mengikuti. Itu setelah itu mengikuti. Nah, memang tidak ada patokan yang ideal itu berapa lama, tapi umumnya kalau LDR sudah tercapai, payudara itu akan kosong sekitar 10, 15, 20 menit, nggak lama-lama ya. Yang membuat pumping lama itu adalah sambil pumping masih nginget target dari bos ya, masih mikirin ini suami saya udah makan belum ya di kantor. Jadi kalau boleh ya, biasanya saya minta ke para suami itu di jam-jam istri itu mau pumping, kasih dong SMS, mama aku udah makan misalnya, mama makan apa di sana, kata-kata manis yang membuat ibu jadi tenang. Oh iya, nggak ada masalah. Atau cuma sekedar sesimpel gini, pumping time. Iya. Ya, oke. Betul. Itu, ya. Iya, makanya nih buat suami yang mungkin mamsinya masih pada menyusui, jangan tuh nagi-nagi misalnya aku belum makan, aku lapar segala macam. Saya dok, Bu Iren nggak pernah tuh waktu lagi menyusui istri saya nggak pernah minta. Sampai sekarang nggak pernah minta, nggak pernah dikasih juga. Istri saya nggak bisa masak soalnya. Sampai sekarang. Oke lanjut ya, pertanyaan dari Mamsi Anissa. Apa katanya tak? Mamsi Anissa bertanya nih, tips untuk Mamsi di bulan puasa. Oh ya benar nih, biar nutrisi tetap terjaga. Nah, gimana tuh dok? Bagus nih pertanyaannya, bulan puasa. Ya, ini memang bulan puasa itu bukan menjadi halangan untuk ibu menyusui, terutama yang bayinya sudah di atas 6 bulan ke atas. Karena kan selain dapat ASI, sudah dapat MPASI. Nah, silakan aja tetap menyusui dan memenuhi pola hidup sehat dengan gizi yang seimbang dan jangan lupa mencukupkan cairan. Karena sudah ada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kalau ibu berpuasa tetapi asupan di saat jeda puasa, saat buka dan sahurnya itu baik, maka tidak akan ada penurunan kualitas ASI. Jadi sama aja ya. Asalkan ritual yang lain itu sama gitu. Menyusunya juga interval menyusuinya jangan dijarangkan ya, kemudian istirahatnya juga cukup ya. Asupannya dijaga benar-benar antara makanan yang gizi seimbang dengan cairan yang diminum. Ini yang kita kadang-kadang suka lupa ya, minumnya berkurang, tidurnya berkurang ya, tapi karena sedang menyusui maka harus lebih dijaga lagi. Oke, Bu Iren boleh tambah nih kalau lagi bulan puasa
terus mamsinya puasa, padahal masih menyusui, konsumsi Asimornya jadi jam berapa aja nih? Kita di sahur dan di buka puasa. Kalau di siang-siang nanti puasanya buka. Oh batal. Batal, Oh ya. berarti pas sahur dan juga buka. Iya, dua kali. kaplet satu Satu kali hari, minum. satu kaplet di sahur, satu kaplet di Oh buka gitu. puasa. Langsung Makanya nggak usah tuh. bikin susah lah, puasa-puasa menyusui ya. Benar. Nah, Kalau kalau dipusingin ntar nggak keluar. mengonsumsi Kenapa dok? kalau mengonsumsi suplemen ya seperti Asimor ini, ya, khususnya Asimor itu tadi seperti disampaikan oleh Bu Iren, selain produksi ASI bertambah sampai 51% ya, kadar vitaminnya juga meningkat. Kadar apanya, jadi Dok? kadang-kadang Vitamin. kadar vitamin, terutama Oh. vitamin A di dalam ASI. Ini kan penting untuk bayi. Vitamin A itu vitamin yang fungsinya untuk reepitelisasi. Kalau ada sel rusak, maka vitamin A itu adalah yang merepairnya dia. Oh. Jadi kalau kita minum Asimor, karena ada ekstrak daun katuk di dalamnya. Ekstrak daun katuk itu meningkatkan kadar vitamin A di dalam ASI. Berarti Asimor bagus ya dok? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Udah di-improve tuh sama dokter aja di-improve. Gimana? Iya. Mikir apa lagi? Tadi Alhamdulillah. bilangnya kata apa vitamin ya. Berarti kan ini pertanyaan menyambung pertanyaan yang ada di live chat lagi nih Kak. Kali ini untuk Ibu Iya. Iren. Katanya Bu dari Mamsi Asri, apakah herba Asimor aman dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter lain atau mungkin Nah. vitamin lain gitu? Gimana, Oke, Ibu Iren? ya jadi herba Asimor sendiri itu adalah 100% herbal alami ya. Karena kandungannya kan tadi daun katuk, Iya. daun torbangun dan juga fraksi protein ikan gabus. Jadi produk Asimor ini juga aman untuk dikonsumsi dengan suplemen lainnya. Namun kalau nanti Mamsi kurang jelas ataupun kurang yakin, silakan ditanyakan ke dokter-dokternya karena saya sendiri tidak tahu suplemen ataupun obat-obatan apa tadi yang dikonsumsi oleh mamsinya ya. Namun kalau dari kami, dari Herba Asimor itu aman karena 100% herbal alami. Wah mantap luar biasa. Oke dokter masih ada nggak? Kalau masih ada saya mau nanya nih, terakhir nih pesan-pesan untuk ibu atau mamsi yang sedang menyusui. Dok pesan terakhir mungkin supaya mamsi-mamsi dimanapun yang sedang nonton festival 100% ASI for More ini happy, ASInya juga melimpah, lancar, anak juga sehat, tercukupi ASInya. Silakan dok. Oke, titip saja pesan pada ibu-ibu yang akan dan sedang menyusui supaya bisa lulus ASI eksklusif, bahkan lulus ASI sampai 2 tahun atau lebih ya, karena itulah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk bayi yang tidak perlu kita beli. Yang pertama tadi tentunya kita paham bahwa untuk menyusui itu walaupun menyusui adalah otonomi seorang ibu, tetapi memerlukan komitmen dari banyak pihak. Harus ada dukungan untuk ibu tersebut ya. Supaya apa? Supaya tadi bisa memenuhi 3 konsep intinya. Sering kontak kulit ke kulit, kemudian ibunya nyaman fisik dan emosinya, serta ibunya mendapatkan informasi yang tepat untuk memposisikan dan melekatkan bayi ke payudara. Yang lain-lain itu mungkin tidak sepenting yang 3 yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin kalau memang mempertimbangkan untuk menggunakan Galaktogok ya, Galaktogok itu adalah zat yang dapat meningkatkan produksi ASI. Berdiskusi ya atau mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, harus mempertimbangkan Galaktogok yang jelas literaturnya, penelitian ilmiahnya yang seperti tadi sudah disampaikan. Jadi indikasinya jelas, efikasinya jelas, keamanannya jelas ya, sehingga tujuan kita mengonsumsi suplemen tadi memang benar-benar dapat menstimulasi produksi ASI dan juga bisa melancarkan pengeluaran ASI-nya sehingga menambah rasa percaya diri ibu. Kan yang penting itu sebetulnya kita minum pelancar ASI itu tujuannya adalah menambah rasa percaya diri ibu menyusui. Oke dokter, terima kasih luar biasa. Bu Iren mungkin yang mau tambahkan mungkin? Oke, mungkin saya melanjutkan saja dari Dr. Wiyarni bahwa semua wanita itu yang melahirkan memang sudah diciptakan oleh Allah untuk dan Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat bisa memberikan ASI ke bayinya. Dan jika diperlukan silahkan mengkonsumsi Herba Asimor yang kita tadi sudah sebutkan kandungannya yang aman,
bisa digunakan dari sehingga 6 bulan untuk sukses ASI eksklusif ataupun 2 tahun di mana kita memberikan terus ASI. Nah, selain itu tentunya kita juga mengajak mamsi-mamsi dan papsi juga untuk belajar bersama gitu ya, karena pemahaman adalah kunci juga sukses ASI. Nah, belajarlah bersama kita ada website di asimor.co.id ataupun di Instagram kita, Facebook kita asimor.id. Di sana mamsi-mamsi bisa bertanya kepada kami dan jika ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab akan kami eskalasi ke dokter-dokter seperti Dokter Wiarni yang support kita hari ini. Ih, luar biasa. Terima kasih Bu Sebentar, Iren. tapi jangan ditutup dulu. Kenapa tuh? Tiba-tiba ada datang pertanyaan darurat nih dari dari Nisa ya, femela.com. Katanya gini nih, mau nanya, kenapa kandungan yang ada di Asimor ini menggunakan 3 kandungan tersebut gitu? Kenapa yang dipilih 3 gitu? Oh, ini pertanyaan penting nih. Ini penting banget karena 3 kombinasi tadi kan ada galaktogok. Galaktogok itu adalah dan katuk dan tontor bangun. Lalu kita tambahkan juga dengan fraksi ikan gabus. Yang mana ketiga kombinasi ini merupakan kombinasi yang utama untuk memastikan kuantitas dan kualitas. Karena kalau kuantitas saja bisa mungkin didapatkan dengan makan daun katuk atau mengkonsumsi segar gitu ya. Tapi kalau dengan fraksi ikan gabus itu juga kita pastikan kita memiliki kualitas dari ASI tadi yang seperti Dokter Wiarni bilang, vitamin A-nya juga pasti, lemak baik yang ada dalam ASI itu juga kita pastikan untuk dapat memberikan kualitas yang terbaik untuk bayinya. Gitu. Ih, luar biasa banget. Sudah terjawab ya. Kenapa? Dokter juga udah bilang katanya Asimor bagus dok. Bagus. Aman. Wiren terima kasih, Dokter Wiarni terima kasih loh dokter. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih dokter. Sarangi Sampai jumpa. dokter. Love you banget lah pokoknya. Ih, luar biasa. Wah. Masih ada dokter. Dokter, pamit ya. Terima kasih ilmunya. Dokter. Sarangi. Sarangi. Cantik banget sih dokter. Sampai ketemu jumpa, di lain Dok. waktu, pokoknya tetap sehat ya dok ya. Sukses selalu dok. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.